undang Mas U. Tepuk tangan dong. Oke, kali ini saya bersama dengan teman-teman saya, teman-teman akrab saya ini, dan juga dengan terapis dari klinik BRS gitu, Bang. Boleh kenalan, Bang? Boleh. Namanya Abdul Hafiz. Abdul Hafiz. Abdul Hafiz. Kalau abang ini Sulaiman. Sulaiman. Abang ini Ridwan Zamzami. Ridwan Zamzami. Mereka teman-teman dari grup YouTuber gitu, Bang. Jadi kita mempunyai bintang tamu ini. Karena di sini banyak pertanyaan tentang terapis terkait dengan bekam ataupun ruqyah gitu. Jadi bisa kita tanya-tanya sama abang ini. Kan gitu. Boleh. Klinik BRS itu beralamatkan di mana, Bang? Di Jalan Tanjung BB 066 Pangkalan Berandan, Simpang Terowongan, Kabupaten Langkat, Kecamatan Selepan, Provinsi Sumut. Untuk nomor HP-nya bisa dapat menghubungi di 0821 6217 1354. Ataupun nanti saya tampilkan di bawah, Bang. Dari abang ini ada kira-kira yang mau ditanyakan sama abang ini? Ada. Jadi gini Bang, saya mau nanya, kalau kayak kecanduan, kayak misalnya kecanduan nonton video porno atau kayak melihat cewek seksi itu kan, mata kita tuh fokus ke dia, walaupun kita sampai jauh tetap dia. Itu kira-kira apakah dalam tubuh kita ada jin atau memang bawaan badan kita apa itu gimana gitu? Pertanyaan yang sangat bagus. Apakah diganggu jin atau tidak? Untuk mengetahui tersebut, maka jalan satu-satunya yaitu harus terapi ruqyah. Hanya saja apabila kita terlalu sering dan terlalu lama melakukan perbuatan hal yang negatif, maka kebanyakan biasanya diganggu jin. Contohnya kan kayak kita awalnya kan ya buka-buka HP lah kan, nengok-nengok sosmed, tiba-tiba tengoklah ada yang seksi, terus di pikiran ini udah mulai apa nih kok? Berimajinasi ya. Nah, jadi cobalah tengok di video. Jadi udah setelah nonton video ya udah kayak gitu. Itu terjadi seterusnya gitu. Apakah itu memang jin? Apakah ada jin di tubuh kita atau gimana? Soalnya kalau kita kayak mau ruqyah, itu kebanyakan orang pada takut ruqyah. Kendalanya itu tadi. Karena mungkin bagi mereka tuh memang karakter saya lah ini yang kuat mungkin ya, kuat melihat seks gitu mungkin ya, Bang, ya. Atau karakter atau memang ada jinnya. Apakah itu jin yang mengganggu kita kan atau gimana itu? Iya. Jadi ada beberapa kasus yang kita terapi pasien. Kebanyakan yang kita terapi itu mereka itu terganggu jin. Jadi saat di terapi ruqyah mereka menandakan seperti muntah-muntah, dan ada juga yang kesurupan seperti itu. Dan ada juga yang tidak sama sekali. Ada yang juga tidak sama sekali. Jadi kalau yang tidak sama sekali muntah ataupun kesurupan, kalau dia memang candu nonton seperti itu gimana? Apa memang bawaan? Berarti kan bukan jin. Saat di ruqyah tidak muntah, tidak juga kesurupan. Jadi gimana? Iya. Jadi ada orang sering nonton tapi saat ruqyah tidak kesurupan ya. Ya. Tidak ada muntah sama sekali. Jadi boleh jadi Pak, boleh jadi si pasien tadi sudah terlalu dekat dengan perbuatan setan tadi atau jin tadi. Jadi jin tidak perlu untuk mengganggu si pasien tadi. Diganggu nggak diganggu pun si pasien tetap sama saja seperti itu. Lemah, Bang, ya, lemah. Jadi yang biasanya kebanyakan yang diganggu itu rata-rata yang dimana orang tadi yang bakal hidupnya menjadi baik. Jadi ketika arah lurus dan baik, maka jin disitulah dia menggoda untuk membuat kita menjadi terjatuh
atau mengarah ke arah yang lain. Ini bang, ada satu lagi pertanyaan. Masalahnya kan kayak sulit dapat jodoh. Nah, dari kita jauh. Kan kadang kita nggak suka sama, nggak nyaman lah kita sama si perempuan tadi itu kan. Perempuannya nggak nyaman sama kita. Tapi begitu juga sebaliknya. Pokoknya masalahnya itu ada aja bang. Itu gangguan jin apa gimana gitu. Kalau pertanyaan abang tersebut, tentu kalau kita jawab takdir sudah selesai jawabannya ya. Kalau kita bilang takdir udah selesai jawabannya. Hanya saja ada beberapa kasus yang kita tangani yang dimana dia sudah bertunangan dan memberikan hantaran uang dan nilainya itu tidak sedikit, bisa sampai 30 juta. Nah, dan beliau tersebut mengalami kegagalan 4 kali sudah tunangan, sudah hantaran, nilainya bukan sedikit, 30 juta lebih. Tiap orang berbeda-beda, ada yang 30, ada yang 40, ada yang 45 ya. Tapi semua gagal. Nah, biasanya kalau udah sampai seperti itu menjadi sebuah pertanyaan. Kok gagal-gagal? Itu udah muarifahnya, udah dekat hanya. Kenapa ya gagal ya? Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan, biasanya ada gangguan. Bukan apa berarti misalnya kadang kan tak ada, misalnya kita ucapan dulu itu bisa jadi gitu. Misalnya kan Karma dulu. gitu Ada lah bahasanya karma. gitu. Imbas lah dia. Terimbas di sekarang. Iya. Untuk karma tidak ada ya. Tapi yang ada itu setiap manusia yang berbuat baik maka dia akan mendapatkan kebaikan. Apabila manusia berbuat keburukan maka dia akan mendapatkan keburukan. Imbas lah benar. Jadi bukannya kita tidak jodoh terhadap seseorang tadi, tapi Allah sedang mengarahkan kita kepada jodoh yang baik. Kita kadang berharap yang baik, maka Allah sedang mengarahkan kita kepada yang baik. Ya, karena memang ada kasus-kasus itu sebenarnya kita dah nyaman, dah apa, ada aja kendalanya. Apakah ini juga bang, ruqyah itu apakah sekali ruqyah langsung sembuh atau beberapa kali gitu bang? Kebanyakan itu standarnya lah. Nah, biasanya gimana tuh bang? Yang sering kita tangani biasanya sampai 3 kali. Ada juga ada yang sekali, alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala sembuh. Seperti orang Besitang yang awalnya kita duga itu penyakit lumpuh yang dia turun dari mobil itu dibantu oleh keluarganya, dipotong ya, terus ditidurkan di lantai klinik. Saat itu dilakukan terapi ruqyah, tidak ada reaksi muntah, tidak ada reaksi kesurupan sama sekali. Saat proses ruqyah itu terdengar suara azan zuhur, jadi kita stop, kita sholat subuh. Setelah selesai sholat zuhur kita mau melakukan terapi ruqyah. Hanya saja ada sebuah keanehan saat itu. Keanehan di situ si ibu tersebut sudah bukan di ruangan terapi ruqyah lagi, melainkan mengantri di kursi tunggu. Nah, artinya ibu tersebut pindah ke ruang depan. Ke ruang depan, dari dalam pindah ke ruang depan yang terakhir saya bilang juga kepada keluarganya, kenapa sih ibu ini kok dipindahkan ke kursi? Ini kan belum selesai terapi. Keluarganya tersebut terdiam. Tidak lama kemudian si ibu tersebut bangun dari kursi dan saya pun terdiam, masuk ibu ke dalam, terus kita terapi. Setelah diterapi ruqyah lagi, ya alhamdulillah ibu itu makin sehat. Itu sebuah keajaiban. Jadi kalau kayak narkoba jenisnya itu apa, kecanduan narkoba itu bisa disembuhkan juga? Bisa bang. Kecanduan narkoba apabila sulit dihilangkan, biasanya ada peranan setan di dalam. Kenapa ada peranan setan di dalamnya? Karena salah satu tujuan jin yaitu
menghancurkan manusia atau menyesatkan manusia. Jadi kalau ada tujuan yang menghancurkan atau menyesatkan manusia, biasanya ada peranan jin. Apalagi santet seperti itu bang ya, apalagi rasa berlebihan, suka berlebihan ataupun benci berlebihan bisa terkena santet, itu bisa disembuhkan oleh ruqyah juga. Bisa. Kalau seringnya terjadi pertengkaran dalam sebuah hubungan, Rumah tangga. ya kayak rumah tangga ataupun masih pacaran, karena sih banyak itu kejadian yang pacaran aja sering bertengkar, yang masalahnya itu sepele tapi bisa dibesar-besarkan. Ya, yang apalagi yang rumah tangga ya kan, nah, itu bisa sampai perceraian. Itu apakah pengaruh jin atau memang apa gimana itu? Ya, bisa juga karena satu bosan, ya. Bisa juga karena gangguan. Tapi untuk memastikan itu semua ya harus diterapi ruqyah. Untuk memastikan itu terkena atau tidak. Kendalanya ini tadi, rupiah ini tadi yang banyak orang takut gitu, rupiah tadi kan. Orang banyak ya kayak kita, misalnya kita lihat kita sehat-sehat aja, tapi ketika cobalah tes visum biar tahu penyakitnya apa, itu orang nggak akan ada yang berani tes visum, karena ketika dia tahu badan dia sehat, ketika dia visum tiba-tiba ada penyakit, itu mungkin orang jadi down, ya kan? Itulah makanya kenapa banyak orang yang takut di rupiah. Itu merupakan sebuah pemikiran, ya setiap orang boleh berpendapat seperti itu. Hanya saja kalau kita berpikiran yang sehat, yang dimana tujuan pemeriksaan atau tujuan untuk diruqyah tadi salah satu tujuannya untuk menyehatkan badan Sembuh lah ya. Jadi kalau ada orang yang takut, berarti dia tidak ingin sembuh. Takut lah. Jadi yang kita pikirkan yaitu manfaat dan kebaikan lah. Jangan kita pikir hal-hal yang negatif. Karena terkadang gini juga, saya nih udah baik, udah nggak jahat sama orang, tapi saya kok begini gitu. Itu pun bisa juga diruqyah dong ya. Saya ini orang baik, tapi kenapa ada penyakit begini? Saya padahal udah bersedekah, udah mengerjakan sholat, udah berzikir gitu, tapi kenapa saya mempunyai penyakit ini gitu bang? Itu mungkin bisa diruqyah juga bang ya? Iya. Jadi penyakit medis ataupun non medis bisa juga dengan terapi ruqyah. Kuncinya itu yaitu penyakitnya. Jadi dalam proses terapi ruqyah itu sebenarnya yang perlu kita khawatirkan yaitu salah menggunakan terapi, yaitu terapi ruqyah syirkiyah. Ini yang dikhawatirkan penyesatan. Itu bisa menjadi penyesatan akidah. Berarti ruqyah tuh ada apa ya, golongan-golongan juga tuh Bang. Ada kan? Ya, maaf cakapnya ada yang kayak orang yang jahat gitu. Iya, kayak orang pintar itu. Dukun gitu. Nah, apa gitu. Iya, ruqyah itu Mereka yang ruqyah itu memang terbagi dua. Pertama ruqyah syariah, yang kedua syirkiyah. Ruqyah syariah itu artinya doa-doa yang sesuai syariat tuntunannya Al-Quran dan As-Sunnah. Ruqyah syirkiyah artinya doa-doa yang menyimpang, Seperti mantra-mantra gitu. mantra-mantra yang menyimpang, dan amalannya pun menyimpang. Seperti apa sih contoh ruqyah syirkiyah itu? Contohnya yang dimana apabila dalam proses pengobatan itu ada hal-hal media seperti kemenyan, ada ayam yang disembelih, atau juga ada dupa, atau ada yang paling gampang itu yaitu jimat yang biasanya itu seperti benang berwarna-warni yang dikalungkan di lengan atau di pinggang, atau juga ada tulisan Arab yang sama sekali kita tidak mengerti apa tulisan dari kerajaan tersebut, terus malah diikat, malah dipinggangkan atau ditaruh di atas pintu
atau tanam itu ada Ustaz. Nah, jadi ini bang, ada satu lagi nih sebenarnya kalau kita kayak dikasih rapalan itu bang, itu ngaruh nggak tuh? Rapalan itu seperti apa? Ya, misalnya ya tentang bahasanya bukan bahasa Al-Quran gitu, misalnya kayak rapalan lah gitu, kan bahasa apalah gitu. Terus kita pernah mengamalkannya gitu misalnya, itu ngaruh nggak? Iya, pengaruhnya pasti ada, pengaruhnya ya negatif. Dampak. Dampaknya negatif, jin lebih senang terhadap hal-hal yang sia-sia. Nah, apalah gitu bahasa apa gitu kan. Kadang kan ada orang kalau mendapatkan dia cewek itu dengan mudah gitu Kita kan. dikasih Nanti hafalan. kau baca aja ini nanti kau mustahil atau pas mau tidur kau sebut-sebut namanya nanti dia bakalan memikirkan kau itu apa sirik ya? Sirik ya? Ya, seperti ini bisa jadi syirik. Itu hal yang tidak benar. Kalaulah kita memang mencintai seseorang tadi, ada jalur-jalurnya yaitu mendatangi orang tuanya, berdoa, terus mengatakan aku suka padanya, aku akan membinangnya. Berusaha memang di jalannya gitu. Iya, Walaupun gagal ditolak itu kira belakang lah ya. Yang penting jalannya bagus tadi ya. Tidak Iya. dengan cara kayak membaca-bacakan hal-hal yang apa ya. iya. Jadi kalau kita mendapatkan pasangan dengan cara awal yang bagus, maka ketika sudah nikah pun ujungnya akan bagus. Tapi kalau kita memiliki jodoh yang dari awalnya kita pelet dia atau kita guna-guna dengan dia, maka ketika kita menjalani pernikahan itu yang akhirnya akan menjadi kesengsaraan. Efek negatif biasanya kepada perempuan, salah satunya sulit mempunyai anak atau istri sering kesurupan, Mantap. sering berantem, Hawanya panas juga. awalnya panas. Tentu kita bakal memilih jodoh yang baik dari awal sampai baik sampai akhir. Gila bang, jadi